Jikalau seandainya tidak ada satupun manusia tidak menyembah kepada Allah, apakah Allah pensiun jadi Tuhan? Tidak. Apakah Allah akan hilang kekuasaannya? Tidak. Apakah Allah jadi lemah karena tidak ada yang menyembah kepadanya? Tidak. Allah tetap Tuhan. Allah tetap berkuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Saudara-saudaraku netizen yang budiman, manusia diciptakan memilih takdir dan nasib yang berbeda-beda. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang rupanya bagus, ada yang rupanya jelek. Kalau yang rupanya jelek nggak usah khawatir, saudara-saudara. Sekarang ini banyak teknologi canggih, operasi plastik. Asal ada pulus, wajah jadi mulus. Betul. Yang ditakdirkan jadi orang kaya, ingat, hartamu itu cuma titipan. Wong namanya cuma titipan, yang nitip pasti akan ambil kembali itu titipannya. Manusia hidup itu cuma sementara. Seperti orang yang sedang bertamu. Masa ia bertamu lama-lama? Mentang-mentang disediakan makan opor ayam, ada sari roti, minumnya teh tarik campur susu. Kalau lama-lama bertamu, pasti bakal diusir juga itu tamunya. Maaf mas, saya yakin ada urusan, sampai pergi dulu ya. Bukannya saya mau ngusir nih. Padahal mah ngusir. Cuma bahasanya aja diperhalus, biar nggak tersungging. Yang punya rumah ngedumel. Bertamu kok lama-lama. Stok makanan habis udah segini. Ya Allah. Setelah bertamu, singgah sebentar, maka akan meneruskan perjalanan ke arah yang lebih kekal, yaitu surga dan neraka. Tuhan menciptakan manusia bukan tanpa alasan. Pasti ada tujuannya. Apa sih tujuannya? Apakah manusia diciptakan untuk memperkaya diri? Bukan. Apakah manusia diciptakan hanya sekedar hidup saja? Bukan. Kalau cuma sekedar hidup, binatang juga hidup. Emang kita mau disamain sama binatang? Sama kebo? Mau? Ya enggak, mambe. Karena manusia suaranya mbe. Enggak mau. Allah menjelaskan dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqul jinna wal insa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Nah, itu tujuannya. Manusia diciptakan oleh Allah, tujuan itu untuk beribadah kepada Allah. Jikalau seandainya tidak ada satupun manusia tidak menyembah kepada Allah, apakah Allah pensiun jadi Tuhan? Tidak. Apakah Allah akan hilang kekuasaannya? Tidak. Apakah Allah jadi lemah karena tidak ada yang menyembah kepadanya? Tidak. Allah tetap Tuhan. Allah tetap berkuasa. Allah tidak akan pernah lemah. Allah maha kuat. Allah maha besar. Ibadah itu kan bukan kebutuhan Allah. Ibadah itu kebutuhan kita. Kebutuhan manusia. Jadi janganlah kamu tertipu dengan urusan dunia. Sesungguhnya akhirat jauh lebih penting. Oke lah, kalau misalkan ada orang kaya ngomong, saya kan kaya gara-gara pintar, cerdas. Makanya saya kaya, saya kerja keras. Ngapain saya sholat, ngapain saya ibadah capek-capek? Ngapain saya puasa, toh saya sudah kaya raya. Oke lah. Seandainya nih orang masuk neraka, kan setidaknya nih orang kaya udah ngerasain nikmatnya dunia. Karena dengan dia ditakdirkan menjadi orang yang kaya. Oke lah, yang penting dia sudah merasakan nikmat dunia karena dia kaya. Tapi kalau sudah kerja keras, banting tulang, pagi ketemu pagi, siang ketemu siang, kerja terus, nggak sempat istirahat. Demi mencari uang, demi mencari dunia,
tidak sholat, tidak puasa demi dunia, tidak berzikir, gak mau mohon ampun kepada Allah, tidak mau beribadah, sombongnya setengah mati. Tapi gak kaya-kaya juga, tetap aja miskin. Pas matinya masuk neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah min jalik. Kira-kira kalau orang hidup seperti itu apa enggak rugi ya? Banyak gak manusia model begini? Sibuk nyari duit, sholat gak pernah. Masa udah ajan, zuhur bodo amat, asar sabodeting, maghrib capek istirahat, isya ketiduran, subuh kesiangan. Kapan mereka hanya mencari dunia saja sehingga mereka melupakan akhirat? Makanya nih ya, banyak sudah miskin di dunia, tidak mau sholat, tidak mau ibadah, main slot doyan. Maju terus, pantang mundur, duit habis, nolong jalan terus. Itu loh, pejabat korup. Yang suka korupsi kan biasanya suka nyolong buat tambahan. Makanya benar Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal innal insana lafil khusr, demi masa sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Jadi jangan sampailah kita menjadi manusia rugi, mengejar dunia terus. Boleh mengejar dunia, tidak dilarang, malah diharuskan kita mengejar dunia karena kita memang hidup di dunia. Karena kalau kita mencari akhirat saja itu tidak bagus. Boleh kita mencari dunia, tidak dilarang. Tapi jangan kau lupakan akhiratmu, karena itu lebih penting. Dunia itu sementara, akhirat itu adalah kekal. Jangan tertipu dengan yang sementara yang kekal engkau lupakan. Ad-dunya mazru'atul akhirat. Dunia itu adalah ladangnya akhirat. Jadi untuk mencari akhirat, kau harus kerja keras di dunia untuk mencari bekalmu nanti di akhirat. Harta itu cuma alat, bukan tujuan hidup. Apapun pekerjaan kita, jangan tinggalkan sholat. Ada yang tanya, kalau orang kerjanya tukang nolong, sering berbuat maksiat, itu gimana Ustaz? Apa harus sholat juga? Ya kadang-kadang memang ada, saya juga bingung, memang ada orang seperti itu. Maksiat, sholatnya rajin, tapi maksiat jalan terus. Oke lah, kita nggak jadikan contohnya, contoh saya pribadi saja. Pengalaman pribadi, setahu saya yang pernah saya alami, kalau orang itu rajin sholat, ini saya nih contoh rajin sholat, tapi maksiatnya jalan terus, jawabannya satu, hidup itu bisa sial, dan sialnya itu nggak sekali dua kali, tapi terus-terusan. Ini yang pernah saya alami, sholat rajin, maksiat jalan terus, sialnya juga terus-terusan. Saya pikir-pikir ternyata memang kalau kita rajin ibadah, maksiat jalan terus. Lebih baik ditinggalkan tuh maksiatnya. Nanti sialnya juga hilang. Dan saya sudah coba itu gitu loh. Nih saya kasih tahu, ada kabar gembira buat orang-orang miskin. Bukan sembako gratis, bukan BOP. Tapi Allah janjikan surga kepada orang-orang miskin. Itu lebih baik daripada orang-orang kaya. Jadi kita tetap salat, kita tetap ibadah, tetap dalam keadaan Islam, tetap sabar. Insya Allah masuk surganya itu gampang. Jadi gak selalu sulit seperti orang kaya. Prosesnya itu mudah kalau orang miskin. Kalau orang kaya kan yang ditanya depan sama belakang. Hartamu kau dapatkan dari mana, kau belanjakan kemana. Sedangkan orang miskin bingung. Apa yang mau dibelanjakan? Wong duit cuma segitu-gitunya, cuma segitu-itunya. Ada yang ngasih aja syukur. Orang kaya itu masuk surganya susah. Walaupun rajin sedekah, walaupun ibadahnya rajin, walaupun berbuat baik, tetap Allah persulit orang kaya itu masuk surga. Beda dengan orang miskin. Allah mudahkan untuk orang-orang miskin masuk ke dalam surga. Waktu Nabi Isra Miraj diperlihatkanlah surga dan neraka oleh Allah. Lalu Nabi melihat kebanyakan itu penghuni surga adalah orang-orang miskin. Dan neraka kebanyakan penghuninya adalah wanita dan orang-orang kaya. Makanya kalau kita hidup miskin,
Gak usah khawatir, gak usah sirik sama yang lebih kaya, gak usah iri dan dengki kepada orang yang hidupnya lebih mewah. Tanamkan dalam hati kalau kita melihat orang-orang yang lebih kaya, apalagi orang kaya yang suka pamer harta, yang suka pamer kemewahan. Kita nih orang miskin, sesungguhnya orang miskin. Allah mencintai orang-orang miskin yang sabar. Oke? Tapi sholat laksanakan, sabar, jangan lupa syukur. Insya Allah gampang orang miskin itu masuk surganya. Sebaik-baiknya ibadah orang kaya, lebih baik lagi ibadahnya orang-orang miskin. Ada yang pernah ngomong juga, orang ngomong tanpa ilmu. Ada yang bilang gini, hidup kita itu yang penting berbuat baik kepada semua orang. Sering memberi, tidak pelit. Jangan sering mabuk-mabukan, jangan sering main perempuan. Sama keluarga percuma sholat kalau kelakuannya nggak benar. Itu benar sebenarnya, nggak masalah. Cuma harus digarisbawahi. Percuma sholat kalau kelakuannya nggak benar. Nah ini nih, perlu digarisbawahi. Bahwa sholat itu kan perintah yang wajib dikerjakan. Hubungan kita dengan Tuhan. Dan perilaku yang tidak baik itu ada dosa tersendiri. As-salatu imaduddin, sholat itu adalah tiang agama. Artinya apa? Tanpa sholat, semua perilaku kebaikan kita tidak akan ada nilainya di hadapan Allah. Karena perilaku baik kita tidak memiliki pondasi. Lalu pondasinya itu apa? Pondasinya adalah sholat. Walaupun kita berperilaku baik, sedekahnya rajin, ibadahnya rajin, getol puasanya tiap hari lancar. Kalau tidak sholat, maka semua amal ibadahnya hancur. Lagian biasanya kan orang-orang yang gak pernah ibadah itu kan biasanya memang perilakunya tidak baik. Biasanya. Kan begitu. Jangan mentang-mentang kita punya perilaku baik, terus kita nggak mau sholat, itu keliru. Sholat itu kan pondasi. Sedangkan amal perbuatan kebaikan itu kan bagian atasnya pondasi. Kalau pondasinya hancur, maka semua ibadah kita ya hancur. Jadi kesimpulannya, janganlah terlalu sibuk mencari dunia sehingga kamu melupakan akhirat. Karena kalau kamu mencari akhirat, insya Allah duniamu kan akan kau dapat. Tapi kalau kamu sibuk mencari dunia, melupakan akhirat, duniamu kau dapat, tapi akhiratmu kau tidak dapat. Maka celakalah orang-orang yang hanya sibuk mencari dunia, tapi dia tidak mendapatkan keselamatan di akhirat. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Dan itu ada termasuk orang-orang yang rugi. Jadi jangan mau kita hidup di dunia itu rugi. Kita tuh walaupun miskin di dunia, kita tuh hidup harus untung. Jangan mau rugi, harus untung. Apa keuntungannya? Ibadah. Walaupun kita miskin ibadah, insya Allah nanti keuntungan itu akan Allah balas nanti di akhirat. Itu saja yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.